Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodia Sugiarti dengan NIM 2121191. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma berarti nama-nama dan husna berarti baik atau indah dan paling bagus yang menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya yang harus diimani dan diamalkan. Asmaul Husna terdiri dari 99. Dan di sini saya akan menjelaskan 5 asma Allah. Yang pertama, saya akan menjelaskan Ya Sami'. Ya Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Allah itu Maha mendengar segala sesuatu di seluruh muka bumi ini. Baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan, maupun suara air bergemericik di ujung sungai. Baik itu diucapkan secara lisan, berbisik, maupun yang masih terbesit di dalam hati dan pikiran. Pendengaran Allah tidak terbatas dan sangat berbeda dengan pendengaran yang dimiliki oleh manusia. Manusia mendengar memerlukan alat, yakni disebut dengan telinga. Alat pendengaran manusia terbatas kemampuannya. Bila suaranya terlalu kecil, maka alat pendengaran manusia itu tidak akan bisa mendengarnya. Dan jika terlalu keras, maka gendang telinganya bisa rusak kapan saja. Jadi dari asma Allah ini dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Allah Maha mendengar segala sesuatu ataupun ucapan yang kita perbuat atau niat buruk yang akan kita lakukan. Jadi, kita sebagai manusia dapat menghindari kata-kata kotor dan menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicara kita. Allah itu Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa-doa dari hambanya, mulai hal tersebut terucap dalam hati maupun diucapkan secara lisan. Allah mendengarkan keluh kesah atau niat buruk yang tersirat di dalam hati kita meskipun hal tersebut belum diucapkan secara lisan. Dan Allah lah zat yang memiliki pendengaran dan mendengar apa saja yang tidak bisa didengar oleh manusia. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang Maha memiliki pendengaran yang dapat mendengar apapun yang ada di muka bumi ini, meskipun belum diucapkan secara lisan. Jadi kita sebagai hambanya, hendaklah menjauhi perbuatan atau niat-niat buruk yang akan kita lakukan. Sesungguhnya, semua itu akan Allah ketahui dan Allah dengar, dan kelak akan Allah balas setimpal dengan apa yang kita perbuat tersebut. Selanjutnya yaitu, yang kedua, Ya Basir. Ya Basir artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang melihat sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apapun, baik yang lahir atau batin, besar atau kecil, dan nyata atau gaib. Penglihatan yang dimiliki oleh Allah berbeda dengan penglihatan yang dimiliki oleh manusia. Manusia dapat melihat apabila sesuatu objek yang dilihatnya terdapat cahaya yang menerpanya. Jika dalam keadaan gelap, maka kemampuan penglihatan manusia tidak akan bisa melihat objek tersebut. Sedangkan penglihatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan sinar sedikit pun untuk melihat apapun yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan dengan penglihatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk mengawasi situasi hati seseorang yang menyertai perbuatan manusia.
Jadi, adapun yang dapat kita teladani dari sifat Al-Basir ini, yang berarti Allah Maha Melihat, yang pertama yaitu berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku. Karena Allah Maha Melihat apa yang akan kita perbuat tersebut. Yang kedua, menjaga perbuatan dalam berperilaku di mana saja dan kapan saja, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menggunakan panca indera yang diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang dilarangnya. Seperti contohnya, kita menggunakan penglihatan kita ini untuk melihat hal-hal kotor. Yang keempat, menggunakan penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan untuk melihat hal-hal kebaikan seperti membaca buku-buku tentang agama yang berpendidikan serta tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita perbuat. Meski hal tersebut kita lakukan dengan bersembunyi-sembunyi. Seperti mencuri barang milik orang lain, mengintip hal-hal negatif, berbuat hal kejahatan lainnya. Maka dari itu, jauhilah perilaku atau perbuatan buruk karena semua itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Selanjutnya yaitu asma Allah yang ketiga, yaitu Ya Mujib. Ya Mujib artinya yaitu Allah Maha mengabulkan. Allah Maha mengabulkan, memperkenankan, dan menjawab apa yang dimohonkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan setiap doa manusia walaupun bagi manusia terkadang belum tepat waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Jadi, kita sebagai hamba Allah tetaplah berdoa dan berusaha dengan sungguh-sungguh, karena Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya yang ikhlas dan tulus. Jadi, janganlah kita mudah berputus asa jika keinginan kita belum terkabul. Misalnya, sebuah keluarga yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai anak, maka janganlah berputus asa karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk kita dikaruniai anak tersebut. Mungkin bisa jadi di balik itu kita bisa mengadopsi anak-anak yang dilantarkan oleh orang tuanya, maka dari itu tetaplah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan kita sanggup atau siap untuk merawat yang dikaruniai tersebut. Selanjutnya yaitu asma Allah yang keempat, yaitu Ya Adl, yang artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan makhluknya di dunia ini dan semuanya diperlakukan secara adil. Contohnya, setiap manusia yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya masing-masing. Sungguh, Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Namun, seringkali manusia merasa Allah itu tidak adil dan mengeluh tentang takaran rezeki. Namun, Allah Maha tahu dan Maha adil. Jika Allah memberikan kita kekayaan yang berlimpah, bisa jadi itu semua akan membuat kita menjadi sombong, angkuh, ria, berfoya-foya, tidak ingat kepada saudara-saudari yang susah, dan bisa jadi dengan kekayaan tersebut kita lupa kepada sang pemberi kekayaan tersebut. Maka dari itu, Allah mengetahui mana yang baik untuk hambanya. Selanjutnya yaitu yang kelima atau yang terakhir, yaitu Ya Hakam. Ya Hakam artinya Allah Maha menetapkan. Allah lah yang menetapkan segala sesuatu hal yang terjadi di muka bumi ini. Allah lah yang berhak menetapkan siang dan malam,
hujan dan panas. Misalnya Allah menetapkan jam 7 hujan, jam 9 berhenti. Allah lah yang menghidupkan dan menetapkan kapan seseorang akan meninggal dunia. Allah jugalah menetapkan apapun yang terjadi pada hambanya. Maka dari itu, janganlah sesekali kita mengeluhkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, Allah menurunkan hujan. Kita mengeluh, kenapa harus sekarang hujannya padahal mau berangkat kuliah. Padahal di balik hujan tersebut, banyak orang-orang yang menunggu turunnya hujan karena kekeringan. Seperti petani, tumbuhan yang sudah mulai kering karena musim kemarau. Maka dari itu, harusnya kita mensyukuri apapun yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui dan maha menetapkan hidup dan mati, hujan panas, siang dan malam. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, maka itulah yang terbaik. Jadi kita sebagai manusia tetaplah mensyukuri apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kelima asma Allah yang telah saya jelaskan ini, sama-sama dapat kita ketahui bahwa Allah lah penguasa, pemberi rezeki, yang maha adil, yang maha menetapkan, yang maha tahu, maha melihat, maha mendengar apapun yang akan kita perbuat di muka bumi ini, walaupun kita bersembunyi-sembunyi. Jadi tetaplah berbuat baik dan jauhilah perbuatan-perbuatan buruk. Sesungguhnya semua niat di dalam hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui, walaupun hal tersebut belum kita ucapkan secara lisan. Meskipun hal tersebut kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Tetaplah berbuat baik, sesungguhnya segala perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini kelak akan Allah balas di akhirat sesuai dengan yang telah kita perbuat. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.